Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi atau berbagi resep mengenai cara membuat booster padi alami. Apa sih yang dimaksud dengan booster padi? Mungkin banyak teman-teman petani mengetahui arti booster padi, dan biasanya booster padi diidentik pada saat pengisian bulir padi. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat booster padi alami? Silakan video ini disimak sampai dengan selesai dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Teman-teman petani dimanapun berada, pernahkah mendengar kata booster padi? Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan booster padi? Apakah teman-teman petani yang sedang menonton video ini mengetahui arti dari booster padi? Mungkin di beberapa petani di daerah-daerah ketika mendengar kata booster padi teringat dengan fungisida dengan merek dagang Skor. Banyak teman-teman petani padi secara otomatis ketika mendengar kata booster padi pasti akan teringat dengan Skor, karena fungisida Skor yang diproduksi oleh PT Syngenta ini dengan kata promosi ampuh yaitu booster padi sehingga mudah dikenal oleh petani padi. Perlu diketahui oleh teman-teman petani, Skor dari PT Syngenta ini berbahan aktif difenokonazol, sebuah produk yang mampu mencegah serangan jamur pada tanaman padi. Walaupun tidak semua jamur bisa diatasi dengan produk Skor tersebut, akan tetapi efek positif penggunaan Skor tersebut dalam takaran yang disarankan adalah efek booster pada bulir padi yang diaplikasikan. Bulir padi yang terlihat lebih bening, kuning atau bersih sehingga banyak teman-teman petani menyebutnya sebagai booster padi. Perlu diketahui oleh teman-teman petani padi bahwa kelemahan dari booster padi yang kimiawi atau dibuat secara pabrikan jika diaplikasikan secara tidak tepat dan berlebihan akan berdampak pada bulir padi, atau banyak teman-teman petani padi bilang bulir padi setelah diselip atau digiling gabahnya akan mudah pecah. Dan untuk mengatasi hal itu, teman-teman petani padi dapat menggunakan booster alami yang mempunyai fungsi dan manfaat untuk mensuplai kebutuhan unsur hara tanaman padi, sehingga bulir padi tanaman padi yang dimiliki oleh teman-teman petani bulirnya bagus, bening, bersih, dan bernas atau berisi. Lalu bagaimana cara membuat booster padi alami dan bahan-bahannya apa saja dan cara aplikasinya seperti apa? Untuk membuat booster padi alami, teman-teman petani padi sangat mudah untuk mendapatkan bahan-bahannya karena bahan yang digunakan berasal dari lingkungan sekitar kita yang sangat mudah untuk didapatkan. Apa saja bahannya? Yang pertama, teman-teman petani menyiapkan 7 buah telur ayam dan madu sebanyak 7 sendok makan, susu kaleng atau susu kental manis 1 kaleng, kemudian air kelapa sebanyak 4 liter dan air leri sebanyak 10 liter. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu air leri adalah
air dari cucian beras. Dan sebagai tambahan yaitu buah nanas atau buah pisang. Untuk cara pembuatannya pun sangat mudah. Teman-teman petani tinggal campurkan susu, telur, dan madu ke dalam bak atau ember. Kemudian diaduk-aduk sehingga larutan merata. Dan setelah itu teman-teman petani masukkan air kelapa ke dalam larutan tadi. Kemudian aduk-aduk lagi hingga merata. Kemudian tambahkan air leri atau air cucian beras dan juga air buah nanas yang sudah dipotong-potong atau di blender, atau bisa menggunakan buah pisang juga yang sudah dipotong-potong. Kemudian masukkan ke dalam larutan yang ada di dalam ember tersebut. Diaduk-aduk lagi hingga merata. Setelah itu, teman-teman petani masukkan semua larutan ke dalam jerigen atau tetap di ember, namun perlu ditutup agar udara tidak keluar. Dan teman-teman petani memfermentasikan larutan tersebut selama 7-10 hari atau lebih lama prosesnya, fermentasi akan menjadi lebih baik. Dan biasanya apabila teman-teman petani memasukkan larutan tersebut ke dalam jerigen atau ke dalam botol yang tertutup, dalam hitungan 7 hari botol jerigen itu akan mengembang. Itu tanda bahwa bakteri yang ada di dalam larutan tersebut sedang aktif bekerja. Teman-teman petani bisa membukanya sewaktu-waktu saja. Jangan terlalu sering dibuka. Tujuannya agar udara bisa keluar. Setelah fermentasi sudah siap atau sudah matang, teman-teman petani bisa mengaplikasikan booster padi alami atau booster padi organik tersebut pada tanaman padi. Ketika tanaman padi mencapai umur atau sudah berumur 30 dan 45 hari setelah tanam. Itu artinya tanaman sudah mulai masuk ke fase generatif. Dan juga teman-teman petani bisa mengaplikasikannya pada saat tanaman sudah 70% keluar malai. Dan untuk cara penggunaannya atau dosis serta konsentrasinya, teman-teman petani bisa menggunakan dengan konsentrasi 100-200 ml per tangki ukuran 17 liter air. Dan penyemprotan dilakukan interval 7-10 hari setelah penyemprotan. Dan untuk booster padi alami ini, teman-teman bisa menggunakan atau mencampurkan dengan insektisida kimia agar tanaman padi bebas dari hama dan bulir padinya kuning, bersih, dan bernas. Dan yang perlu diingat adalah teman-teman petani menyemprot booster alami ini pada waktu pagi hari dalam keadaan cuaca yang cerah agar booster alami ini bisa diserap melalui mulut daun pada saat fotosintesis. Dan booster alami ini hanya berfungsi sebagai booster padi dan kurang mampu dalam mengendalikan penyakit seperti jamur atau belas pada tanaman padi. Karena booster alami ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan unsur hara tanaman padi pada fase generatif, yaitu pengisian bulir padi. Dengan terpenuhnya unsur hara pada tanaman padi akan membuat tanaman padi ini sehat dan tahan terhadap serangan jamur. Dan selain itu juga, jika suplai unsur hara tercukupi, maka pengisian bulir-bulir padi juga akan maksimal, bernas, kuning bersih, dan akan terlihat kuning mengkilap. Dan sebagai tambahan, apabila teman-teman petani tidak habis menggunakan booster padi alami tersebut, teman-teman petani bisa menyimpan booster padi alami dalam wadah yang tertutup rapat. Dan jika terjadi fermentasi, yaitu dicirikan dengan mengembangnya jerigen atau botol, maka teman-teman petani harus membuka atau menutup sewaktu-waktu sebentar ataupun dikocok-kocok dan diaduk agar tekanan dalam
jerigen tersebut keluar udaranya sehingga tidak meledak. Namun bila sudah tidak terjadi fermentasi, maka teman-teman petani tidak perlu lagi membuka tutup botol atau jerigen tersebut. Demikianlah video mengenai cara membuat booster padi alami untuk fase generatif pada tanaman padi. Dan terima kasih pada teman-teman petani yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih pada teman-teman yang mau mensubscribe channel ini. Sampai jumpa lagi dengan video-video selanjutnya mengenai pertanian tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.